Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevena Jorustami dari kelas Manajemen Keuangan 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial atau bagaimana cara melakukan forecasting dalam data time series menggunakan model R dan MA pada aplikasi Avios. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih model R dan MA itu apa. Jadi, R atau Auto Regressive Model merupakan model yang digunakan untuk melakukan prediksi mengenai data keuangan maupun data ekonomi, tetapi masih dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Jadi, data lalu ini tuh masih punya pengaruh terhadap data pada saat ini. Sedangkan kalau misalnya MA atau Moving Average Model merupakan model yang menganggap bahwa nilai sekarang itu dipengaruhi oleh kesalahan atau error yang ada pada masa lalu. Jadi kesalahannya itu merupakan selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi sebelumnya. Oke, kita masuk aja ke tutorialnya. Pertama-tama, kita juga harus mempunyai data yang untuk kita akan melakukan forecasting. Jadi kita akan buka dulu datanya. Oke. Nah, nah ini adalah data yang akan kita lakukan forecasting, di mana data ini tuh time series. Jadi data yang memiliki satu objek, tapi memiliki beberapa tahun, banyak tahun. Di mana dimulai dari bulan Januari tahun 2023 sampai tahun 2026 bulan Desember. Di mana ini kita akan melakukan forecasting karena dia tidak ada nilainya. Oke. Nah, kena data time series itu termasuk ke data unvariate, yaitu merupakan data time series yang bertujuan untuk menganalisa atau memprediksi hal-hal yang akan datang di masa depan gitu, misalnya hal kondisi ekonomi maupun kondisi keuangan. Nah, biasa disebut dengan forecasting atau peramalan. Oke, setelah kita udah punya datanya, kita buka aplikasi Fusion. Oke, ini kita silang aja. Nah, langkah pertama dalam memulai melakukan forecasting ini, kita akan membuat file baru. Jadi kita pencet new, lalu kita klik work file. Nah, karena tadi kan data kita bulanan dari dimana dari 2023 bulan Januari sampai 2026 bulan Desember. Jadi kita pilih monthly atau bulanan dan startnya itu yang ini yang dari 2023 M01 sampai 2026 M12. Jadi kita ketik 3 M01 dan end date-nya 2026 M12. Oke, kalau ini udah benar, kita klik oke. Nah, ini kan sudah ada kayak gini ya, tapi kita belum punya datanya. Jadi, kita masukin data yang tadi, yang return tadi, kita masukin dengan klik quick, lalu kita pilih empty group. Nah, jadi ini kan kosong, jadi kita copy data-data yang ini, kita copy semuanya, lalu kita paste, taruh sini. Nah, ini udah ada datanya, kita tinggal ubah namanya menjadi return saham. Kita yes. Nah, kalau udah kayak gini, karena ini merupakan data time series, berarti langkah pertama itu kita harus menguji apakah data ini tuh statis atau enggak. Dilakukan dengan cara klik quick, lalu pencet search statis, lalu unit truth test. Kita klik namanya, return saham. Salah guys, ini seharusnya namanya betul saham. Yes, oke. Kita ulangi lagi untuk melakukan uji statis. Jadi untuk mengetahui apakah data ini itu statis atau enggak, yaitu dengan
klik quick dan pilih seri statis lalu unit trace test. Kita klik lagi, kita ketik return saham. Nah, pada tampilan ini kita coba dulu di level dan ininya kita ganti 12. Oke. Nah, karena dari hasil level ini tuh probabilitas dari return saham itu 0,002, di mana berarti ini dia statis karena kurang dari 0,005. Karena udah statis, kita bisa lakuin langkah selanjutnya. Kalau misalnya belum statis, kalian bisa melakukan uji statis lagi dengan menggunakan first difference maupun second difference. Nah, karena racun saham ini udah statis, probabilitasnya kurang dari 0,05, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu klik quick, habis itu seri statis lagi, kita ke korelogram. Kita klik lagi, ketik lagi racun saham. Karena tadi kita pakai level, kita pilih yang level. Kita klik OK. Nah, ini udah ada. Jadi ini tuh untuk mengetahui MA dan R dari return saham ini. Nah, yang auto correlation itu untuk MA dan partial correlation itu untuk AR. Nah, jadi untuk di auto korelasi dan partial korelasi kita tuh harus cari mana data yang paling tinggi atau besar. Di autokorelasi untuk MA, data yang paling besar itu adalah di 6. Kita harus ingat-ingat ini karena ini tuh untuk langkah selanjutnya membuat equation. Ingat di MA itu ada 6 dan di AR itu 12. Jadi MA 6, AR 12. Supaya kita tidak lupa, mungkin kita akan masukin dulu ke Word. Hmm. MA 6, R12 kan. Kalau udah kita balik lagi ke aplikasi Reviews. Oke, jadi udah kita tulis ya. Langkah selanjutnya yaitu kita buat equation dari ratusan ini. Caranya yaitu quick, lalu estimate equation. Nah, karena tadi kita return saham itu udah statis, jadi kita nggak perlu lakuin apa ya mengobati data tersebut. Jadi kita langsung aja ketik return saham spasi C. Ini bebas sebenarnya bisa MA dulu atau R dulu, tapi di sini saya akan melakukan dengan MA terlebih dahulu. MA 6. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kan ada R square sampai Darwin Watson stat. Kita copy, lalu nanti kita akan masukin ke Word-nya. Kita masukin di sini. Nah, udah. Habis itu kita lakuin lagi untuk yang AR-nya. Kita akan melakukan perbandingan untuk menentukan mana model yang tepat untuk melakukan forecasting. Kita pilih Rock, Specify dan Estimate, lalu MA ini kita ganti dengan AR, tadi AR adalah 12. Klik OK. Nah, ini kita copy lagi. Oke, kita masukin ke sini. Nah, untuk melakukan mana model yang terbaik untuk kita lakukan forecasting. Itu tuh ada 4 cara melakukan model yang terbaik. Yang pertama itu ada adjusted R square, lalu sum square receipt, log likelihood, dan Hanan Quinn criteria. Kita tulis dulu. Yang pertama itu untuk kriteria model yang terbaik bergabungan dengan melihat adjusted X ya. Lalu sum squared receipt
lalu ada livelihood, dan yang terakhir dengan kanan clean criteria. Nah, kita akan membandingkan nih antara MA dan AR yang udah tadi kita lakuin equation. Dan untuk adjusted R square ini kita lihat bandingkan data yang paling besar. Kita tulis paling besar. Mana nih data yang paling besar dari MA dan AR? Kita lihat di adjusted R square data MA itu 0,083056 dan di AR minus 0,05176. Yang paling gede di mana? Ya, MA. Dan untuk sum square kita lihat data yang paling kecil. Kita lihat lagi dari data MA dan AR. Yang MA 2511704, yang AR 2881011. Berarti yang paling kecil adalah MA. Di look like code kita lihat dari data yang paling tinggi. Itu paling besar. Kita lihat lagi di look like code yang MA itu minus 239, yang look like code yang AR minus 241. Ya, berarti look like code yang paling tinggi itu adalah MA. Dan yang terakhir, di Hanan Queen kita lihat di paling kecil datanya. Kita lihat look like code di MA, di Hanan Queen di MA itu 14,30412. Kalau di AR 14,41287. Nah, yang paling besar itu adalah MA. Kalau misalnya satu itu udah model MA, berarti secara konsisten data yang lain juga pasti akan sama. Nah, berarti model yang terbaiknya itu adalah MA. Oke, kita balik lagi ke Fuse. Kita klik lagi equation atau bisa juga proc lalu specify estimate. Ini kita ganti jadi MA. Oke, ini kan tadi udah. Lalu kita selanjutnya adalah melakukan forecasting atau peramalan data return saham untuk tahun 2026 bulan Desember. Langkahnya yaitu dengan klik log, lalu kita forecast. Nah, untuk yang ini kita nggak usah ada yang ubah, tapi kita lihat dulu forecastnya itu dari 2023 bulan Januari sampai 2026 bulan Desember. Kalau udah kita klik OK, dan akan keluar grafiknya. Lalu di sini juga akan muncul lagi data yang baru, yaitu return saham. Jadi kita klik aja. Nah, data forecastingnya langsung keluar sampai 2026 bulan 2012. Kalau misalnya dibandingkan, data yang awal tuh dia kosong di tahun 2025 November sampai 2026. Tapi di sini udah ada karena kita udah melakukan forecasting dengan menggunakan model MA pada data time series. Oke, mungkin sekian untuk tutorial atau cara melakukan forecasting menggunakan model MA dan R pada aplikasi Fuse. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.